Kalian tahu tentang Blackbird? Blackbird merupakan tokoh paling terkenal pada masa keemasan bajak laut pada akhir 1600-an hingga pertengahan 1720-an. Riwayatnya populer karena penjarahan kapal sampai memblokade kota Charleston selama hampir 1 minggu cuy. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan buat kalian agar tidak lupa tinggalkan like dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy. Karena di channel ini akan memberikan info-info menarik dan fakta-fakta unik seputar info dunia. Cerita yang paling ikonik dalam kehidupan Blackbird bukan tentang penjarahan atau pembajakan kapal di lautan, tetapi justru pada kematiannya cuy. Disinilah Blackbird atau yang bernama asli Edward Teach ini menemui ajal yang mengerikan di tangan pimpinan Letnan Angkatan Laut Inggris bernama Robert Maynard. Gubernur Virginia Alexander Spotswood memerintahkan Maynard untuk melacak Blackbird dan anak buahnya di Pulau Ocracoke, Carolina Utara. Armada Maynard berlayar dari Williamsburg pada 17 November 1718 menyusuri Sungai James. Maynard berlayar dengan 2 kapal skoci bernama Ranger dan Jan yang bisa bernavigasi di perairan dangkal Pamlico-Sound. Kapal Ranger berkapasitas 25 orang dan kapal Jan berkapasitas 35 orang. Kapal-kapal itu melaju tanpa meriam sehingga pasukan Maynard harus bergantung pada senjata pribadi mereka untuk menghadapi kapal musuh dengan bersenjatakan meriam lengkap. Menjelang sore pada 21 November, kapal Maynard telah sampai pada ujung selatan Ocracoke. Mereka segera memata-matai 2 kapal jangkar kecil milik Blackbird yang tengah menghadap Pamlico-Sound. Menjelang malam, Maynard menjangkarkan kapal Ranger dan kapal Jan untuk bermalam. Blackbird tidak menyadari bahwa ia sedang diintai oleh armada angkatan laut. Bersama 20 anak buahnya, ia menghabiskan waktu untuk minum-minum dan berpesta pora bersama pedagang lokal bernama Samuel Odell. Pagi berikutnya, lautan yang sangat tenang dan angin yang berhembus kencang. Satu-satunya suara yang terdengar adalah burung-burung yang menerbangi lautan. Pada pukul 9, Maynard memerintahkan Ranger untuk membuka jalan menghampiri 2 kapal Blackbird. Kemudian kapal Jan mengikutinya dari belakang dan melempari muatan yang berat ke lautan untuk meringankan beban kapal mereka. Kedua kapal itu segera mengepung armada Blackbird. Namun serangan kejut itu gagal cuy. Walau dengan kondisi mabuk, anak buah Blackbird menyadari keributan di sekitarnya karena tahu akan diserang cuy. Blackbird memerintahkan anak buahnya untuk segera berlayar. Para perompak itu mulai menembaki kapal yang mendekat untuk mengintimidasi mereka. Rencana Blackbird ialah untuk keluar dari area yang baru saja dimasuki oleh pasukan angkatan laut. Pertempuran di perairan pun tak terelakkan. Kapal Jan tepat berada di belakang Blackbird. Ketika posisinya berada di dekatnya, ada percakapan singkat antara Maynard dan Blackbird. Begitu pembicaraan selesai, Blackbird melepaskan meriam yang menewaskan komandan kapal Ranger dan melukai 5 orang lainnya cuy, yang memaksa kapal Ranger untuk mundur dari pertempuran. Tembakan bom itu juga mengenai kapal Jan, namun mereka tidak mudah menyerah. Mereka memotong tali layar dan bersembunyi di bawah geladak. Maynard tidak hanya mundur untuk keluar dari bahaya, tapi juga mempersiapkan jebakan cuy. Sebelum bersembunyi di kabin bawah kapal, Maynard memerintahkan nahkodanya untuk tetap mengawasi pergerakan Blackbird. Jika rencana ini berhasil, maka para bajak laut itu akan mendatangi kapalnya dan masuk dalam perangkap cuy. Melihat geladak kapal Jan tidak ada orang, Blackbird berpikir bahwa meriamnya telah mematikan mereka. Artinya pertempuran dimenangkan oleh Blackbird. Segera Blackbird melemparkan tali dari kapalnya ke kapal Jan untuk menyambungkannya cuy. Setelah Blackbird berada di atas kapal Jan, nahkoda langsung memberi isyarat pada Maynard dan pergi ke geladak utama. Seketika pertempuran berlangsung selama 6 menit, terjadi huru-hara. Mereka saling menebas, mendorong dan menembak satu sama lain dari jarak dekat cuy. Dengusan dan jeritan berbaur dengan suara baja yang saling beradu dan bubuk mesiu yang meledak. Ketika asap menghilang, Blackbird yang hebat pun terbaring mati.
dan sisa anak buahnya di kapal Jen tewas dan terluka parah. Pada waktu itu yang hampir bersamaan kapal Ranger tiba dan menaiki kapal Blackbird untuk menghantam sisa-sisa anak buahnya cuy. Bajak laut yang kehilangan keberaniannya lompat ke lautan. Mereka tidak bertarung sampai akhir dan ditembaki dalam air saat mencoba melarikan diri. Tak ada satupun yang selamat. Menurut Maynard, tidak ada anak buahnya yang mati sebagai pahlawan. Banyak dari mereka terpotong-potong dan hancur berantakan. Secara keseluruhan sekitar 10 prajurit angkatan laut tewas. Demikian juga hampir seluruh anggota Blackbird tewas. Walaupun tidak ada kesepakatan jumlah korban tewas yang pasti dalam beberapa catatan sejarah. Maynard mengambil 9 tahanan bajak laut. 3 diantaranya berkulit putih dan sisanya berkulit hitam. Salah satu yang terluka adalah pedagang Odell yang mengunjungi Blackbird untuk berpesta dan terjebak dalam pertempuran. Meskipun Odell bertempur di pihak bajak laut, Maynard berhutang budi padanya karena ia yakin kalau bukan karena Odell akan lebih banyak anak buahnya yang tumbang. Sebelum pertempuran dimulai, Blackbird menginstruksikan salah satu krunya, seorang kulit hitam bernama Caesar, untuk meledakkan kapal jika bajak lautnya dikalahkan. Caesar saat itu sudah siap menyalakan api, namun Odell dan salah satu seorang awaknya justru merebut api dari tangannya cuy. Kematian Blackbird adalah salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam sejarah bajak laut. Tentang bagaimana cara ia dibunuh pun masih dalam perdebatan. Namun catatan Boston Newsletter menceritakan saat-saat terakhir Blackbird sebelum mendekati ajalnya. Maynard dan Teach berkelahi dengan pedang mereka. Maynard membuat tusukan. Teach mematahkan penjagaan Maynard dan melukai jari-jarinya, namun tidak melumpuhkannya cuy. Lalu dia melompat mundur dan membuang pedangnya dan menembakkan pistolnya yang melukai Teach. Demelt menyerang di antara mereka dengan pedangnya dan memotong wajah Teach. Pedang lebarnya memberi luka di leher Teach. Teach berkata, "Kerja yang bagus anak muda." "Kerja bagus." Demelt membalas, "Jika itu tidak dilakukan dengan baik, aku akan melakukannya dengan lebih baik," katanya. Dengan itu dia memberinya serangan kedua yang memotong kepala Teach jatuh dari bahunya cuy. Banyak penulis memperindah cerita kematian ini menjadi sebuah adegan yang pantas untuk sebuah epic Hollywood. Tapi keakuratan Boston Newsletter itu sangat dipertanyakan, mengingat bahwa Maynard mencatat tentang kematian Blackbird, bahwa Blackbird tersungkur dengan 5 tembakan dan 20 luka di bagian tubuhnya. Maynard juga menambahkan, "Saya telah memotong kepala Blackbird yang telah saya letakkan di atas tiang cucur untuk membawanya ke Virginia." Ujarnya, tubuh Blackbird yang tanpa kepala dimasukkan ke dalam Pamlico Sound. Menurut legenda, butuh beberapa putaran kapal Jen sebelum tenggelam dari pandangan. Pada 3 Januari 1719, di bawah langit yang cerah, Maynard berlayar di Sungai James, di atas kapal Blackbird dengan kepalanya yang membusuk dan tertancap menggantung di tiang cucur. Ketika Maynard melewati Lyme dan Pearl, ia memberi hormat kepada kapal-kapal perang Inggris dengan 9 ledakan meriam yang direspon kembali oleh kapal-kapal angkatan laut. Sebagai peringatan bagi mereka yang menganggap pembajakan adalah karir yang menguntungkan, Gubernur Virginia Alexander Spotswood memasang kepala Blackbird di atas tombak di sepanjang tepi sungai. Lokasi ini kemudian dinamakan Blackbird's Point. Menurut beberapa catatan, kepala Blackbird akhirnya diturunkan dan bagian atas tengkoraknya berubah menjadi mangkuk yang dilapisi perak untuk digunakan sementara waktu di salah satu kedai minuman di Williamsburg. Dan itulah sejarah atau kisah kematian Blackbird. Saya ingin menambahkan bahwa pembajakan di laut hampir sama dengan pembajakan di daratan. Hanya sedikit yang berbeda cuy. Penjarahan atau pembajakan di laut disebut bajak laut, dan pembajakan di daratan disebut begal, atau bisa kita ubah menjadi bajak darat. Bajak laut juga terkenal karena banyak film yang mengangkat tema bajak laut, tetapi tidak dengan begal atau bajak darat yang sering terkenal lewat CCTV cuy.
Dan sampai di sini, see you next time.